Salam sejahtera Sobat Parlemen, kembali lagi bersama saya Popon dalam DPRD Talks, acara kerjasama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Harian Jogja. Kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran mengawal APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa kemarin setelah pergantian kepemimpinan, Prabowo Gibran ada pemangkasan APBN yang jumlahnya mencapai 306 triliun yang rencananya akan dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintahan baru. Dan di situ banyak kemudian pemerintah daerah yang kemudian tidak bisa bekerja dengan lebih agile karena masih wait and see, regulasi yang kemudian menyusul di belakangan hari, padahal kemudian mereka juga di waktu yang sama harus sudah memulai kerjanya di awal tahun. Dan untuk membahas itu sudah ada 3 narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah Bapak Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eko Suwanto, Magister Sains. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari pemerintah sebagai apa ini kalau kita bilang korbannya ya, pemerintah daerah korbannya pemangkasan 306 triliun dan di daerah Yogyakarta ini cukup banyak karena ada 2 anggaran pendapatan belanja daerah dan juga dana keistimewaan, semuanya dua-duanya dipangkas mencapai 400 triliun kalau tidak salah ya Pak ya. 400 miliar. 265 miliar. 265 miliar secara keseluruhan. Ini kita dari pemerintah ada pelaksana harian Kepala Bidang Anggaran Belanja BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Hirman Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Parlemen, beliau yang akan nanti menjelaskan bagaimana dampak efisiensi anggaran ini dalam menjaga bagaimana penganggaran ini profilnya akan tetap menjaga untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah tantangan yang mungkin tidak mudah ya. Dan yang terakhir dari akademisi untuk nanti memberikan kajian-kajian teoritisnya tentang apakah efisiensi anggaran ini bisa disebut sebagai efisiensi anggaran dan apakah sudah tepat untuk percepatan dan harapan-harapan pertumbuhan ekonomi yang kemarin cukup ambisius yang disampaikan oleh pemerintahan baru. Ada Bapak Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita awali mungkin dari Pak Eko dulu. Ini soal efisiensi anggaran. Pak Eko beberapa kali mengatakan ini bukan efisiensi, tapi ini budget cut ya Pak ya. Mungkin bisa. Oke, jadi pada akhir tahun 2024, Pemda dan DPRD itu menerima surat dari Mendagri yang isinya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Ya. Maka secara konstitusional DPRD bekerja bersama dengan gubernur, dibantu perangkat daerah, melakukan proses pembahasan APBD sesuai dengan aturan. Mulai dari nyusun RKPD oleh Pemda, KUAPPS bareng sama DPRD, kemudian RAPBD bareng antara gubernur dan DPRD, mulus jalan. Setelah itu kemudian dilakukan evaluasi oleh Kemendagri. RAPBD yang sudah disetujui bersama antara DPRD dan gubernur tadi, disetujui oleh Kemendagri, kemudian jadilah Perda APBD tahun 2025 yang dilengkapi dengan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun 2025. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2024, Pemda mendapatkan surat kembali dari Dirjen Keuangan Daerah, ya, Kemendagri, yang setelah kami konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri itu merupakan pedoman pelaksanaan APBD tahun 2025. Jadi DPRD dan Gubernur ini sudah melaksanakan mempedomani pedoman penyusunan APBD-nya, sudah mempedomani pedoman pelaksanaan APBD tahun 2025. Ya. Mak beduntuk ini orang Jawa. Ya, karena kan tidak didahului oleh riset, tidak didahului oleh kajian-kajian kan tidak. Ya, Mak beduntuk terbitlah Inpres nomor 1 tahun 2025. Yang di situ ada perintah
dalam bahasanya efisiensi, tapi bagi saya ini pemotongan anggaran. Oke. Nah, yang menarik adalah perdebatannya ada dua. Perdebatan hukum, apakah pedoman pelaksanaan APBD masih berlaku atau tidak? Ya, Ya. betul. Ya. Betul. Kan kita harus mempedomani ini. Tapi kalau mempedomani ini bertentangan dengan Inpres. Impres. Ya. Ya. Tapi kalau kita laksanakan Inpres, kita tidak laksanakan surat edaran dari Ya. Dirjen. Ini problem. Nah, setelah itu muncul lagi SE Ya. yang isinya adalah perintah untuk penyesuaian RKPD dan perubahan APBD 2025 dengan ketentuan persetujuan harus diselesaikan maksimum awal bulan Juli 2025. Nah, kita ini kan nyusun prognosis itu kan belum. Ya, prognosis itu kan disusun 6 bulan berjalan, anggaran berjalan dalam 1 semester. Untuk kemudian nanti dibahas di perubahan kira-kira bulan Agustus September biasanya. Dimajukan ke Juli. Ini masukkan ke Juli, artinya kan prognosisnya di bulan Juni dong. Nah, Juni ini kan ada problem siklus penganggarannya karena bulan April harus sudah mulai menyusun RKPD perubahan. Ya. Bulan Mei harus menyusun KUAPPS perubahan, bulan Juni harus mulai bahas RAPBD perubahan, awal Juli harus ada penetapan. Maka kekisruan akibat berbagai regulasi yang terbit hari ini menurut saya harus segera diselesaikan. Kenapa? Banyak program yang akhirnya tidak bisa jalan. Ya. Banyak program yang akhirnya tidak berani dikerjakan. Kenapa? Nunggu refocusing dulu. Ya. Dan satu hal yang perlu kami informasikan bahwa efisiensi atau pemotongan yang dilakukan hari ini oleh Pemda tidak melibatkan DPRD loh ya. Ya. Jadi saya bilang harus hati-hati karena ini bisa melanggar konstitusi. Yep. Di Undang-Undang Dasar itu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan fungsi DPRD itu ada fungsi penyusunan perda-perdais, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, ketika Inpres ini diterjemahkan melalui SE yang di dalamnya hanya melakukan perubahan peraturan kepala daerah, ini menghilangkan fungsi DPRD dan itu adalah tindakan inkonstitusional. Menurut saya yang harus kemudian direnungkan, direfleksikan. Jadi akibat pemotongan anggaran ini ada 3. Yang satu ada bahasa saya ada karut marut hukum, ya, karena Pemda kemudian tidak jelas pedoman mana yang dipakai. Ya, dan khawatir kita di ujung hari nanti akan diperiksa. Ya. Jadi temuan ya malah. Bisa jadi ya temuan, kita kan belum pernah ketemu BPK soal ini, menafsirkan soal ini. Ya, jangan sampai nanti kita ikuti instruksi yang kan ini ada 5 instruksi, 5 surat regulasi baru ya. Yang 5 ini semua masih berlaku. Mana yang mau kita pegang? Kalau kita pegang Inpres tidak sesuai dengan surat Dirjen. Ya, kalau kita pegang SE tidak sesuai SE yang satunya lagi. Dan yang tanda tangan sama, menterinya juga sama. Mendagri semua. Gitu. Jadi contohnya begini. Nah, akibat yang ketiga dari karut marut hukum tadi, akibat yang kedua adalah banyaknya program yang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian akibat yang ketiga otomatis ya banyak orang yang menganggur hari ini. Contoh, infrastruktur ada 65 miliar yang dipangkas. Artinya ada tukang, ada kenek, ada yang memasak di proyek ya, yang kemudian mengharapkan pekerjaan itu jadi tidak bisa bekerja. Kemudian yang awalnya dana itu kan 1,6 miliar. Ya, dalam Pagu turun menjadi 1,4 miliar, kemudian turun jadi 1,2 miliar. Dan terakhir melalui Inpres dipotong 200 miliar. Artinya banyak pelaku seni, pelaku budaya, ya, yang baik itu basisnya kesenian, fashion dan lain-lainnya, jadi nggak bisa tampil yo, Mas Herman ya. Akibatnya apa? Ya nggak dapat pendapatan, dalangnya nggak dapat pendapatan, yogonya nggak dapat pendapatan. Ya kan ini berpengaruh langsung. Nggak bisa kita hitung kalau se-Indonesia, ya infrastruktur saja misalnya 81 triliun di tingkat nasional dipotong. Berarti berapa lapangan kerja yang hilang? Ini jadi PR yang kemudian bagi kita, kami kemarin sampaikan ke Kepala Bapeda dan juga kepada Sekda, di tengah-tengah tantangan pemotongan anggaran ini harus ada kreativitas. Salah satunya adalah dengan membebaskan denda dari pajak kendaraan bermotor untuk menaikkan pendapatan lagi. Jadi yang belum bayar pajak PKB karena dendanya banyak ya. Kadang-kadang kan orang
membayar itu kan suka Nunggu takut pemutihan. ya, Nunggu karena pemutihan gitu ya, Pak. harus bayar denda yang banyak. Ya sudah, ini dendanya dihapus saja. Nunggu pemutihan. Ya, nunggu pemutihan. Jadi maksud saya sebagai hadiah Lebaran gitu ya, Pemda bikin policy katakanlah dari bulan April, Mei, Juni gitu ya, 3 bulan saja, untuk kemudian denda-denda dari pajak kendaraan bermotor itu dihapus. Ya. Demikian juga yang Pemda Kabupaten Kota, yang denda PBB dihapus saja. Sehingga ini akan menambah kekuatan fiskal. Selain kemudian harus kreatif menggandeng swasta. Problemnya swasta juga banyak kolab, banyak juga yang tutup. Ini problem tersendiri. Tapi setidak-tidaknya Pemda DIY bisa gandeng BUMN ya, yang punya kantor di Jogja untuk kemudian ikut membantu bangun di Jogja. Ini saya kira PR terbesar kita ini adalah bagaimana justru mengatasi problem pengangguran akibat efisiensi anggaran ini. Jadi akibat pemotongan anggaran ini. Dan ini dalam sejarah saya jadi DPRD itu baru kali ini. Kalau waktu COVID kemarin duitnya geser ke samping. Kelihatan bukan ke ya Pak atas. ya, gesernya kelihatan ya. Ke samping. Jadi misalnya dana AIS dialokasikan ada untuk berbagai kegiatan itu 30 miliar, kemudian Maaf Pak Eko, digeser kalau ke... itu istilahnya ke refocusing kan itu ya, jelas Iya, ya. jadi hanya memindahkan lokus. Iya. Jadi dulu kita tidak punya rencana anggaran untuk vaksinasi, kemudian kita duitnya kita kurangi, oke, perjalanan dinas kita kurangi Untuk vaksinasi. ya, program untuk itu. vaksinasi misalnya. Jelas ke Kalau ini kan gesernya. enggak, duitnya ditarik ke pusat. Iya. Dan kita jadi kaget toh, tiba-tiba untuk Danantara yang saya yakin nggak ada urusannya dengan masyarakat hari ini. Hari ini masyarakat yang diperlukan adalah akses untuk mendapatkan harga sembako yang murah, apalagi menjelang Lebaran ya. Kemudian akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses infrastruktur. Iya. Infrastruktur ini penting loh kalau di desa-desa, gitu ya. Jalan untuk mereka berproduksi pertanian, jalan ke pasar, ini penting loh. Ya. Nah, masa di tingkat nasional tinggal 65 km misalnya, ini kan juga PR. Nah, di Jogja hilang 65 miliar. Pak Rimawan, 65 miliar itu di DIY sangat besar loh angkanya. Angka besar, angka yang bisa menggerakkan perekonomian kita. Sehingga di tengah-tengah tantangan pemotongan ini masih ada 2 pintu, Pak Herman, yang bisa kita lakukan. Yang tadi saya matur, kemudian beliau di BPKAD toh, ya udah hadiah Lebaran untuk rakyat, kita kejar pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan atau penghapusan denda. Yang ideal memang dendanya dapat, pajaknya dapat. Tapi karena situasi ekonomi kayak gini ya setidak-tidaknya bisa nambahin dari Paling enggak fiskalnya ya paling enggak goncang duitnya ya. tambah dengan tambahan pajak kendaraan bermotor, dendanya nggak usah kita harap-harap kira-kira gitu. Yang kedua, gandeng dengan swasta. Saya kira itu saya ulang beberapa kali di banyak kesempatan, BUMN dan lain-lainnya kita bisa ya. Di kampusnya Pak Rimawan, BUMN sudah biasa bantu bangun gedung, bantu peralatan, laboratorium dan lain-lainnya biasa. Nah, di kita ini mohon maaf bikin toilet di depan di dekat titik nol itu ya, itu masih pakai dana AIS. Yang mestinya bisa pakai CSR. Katakanlah CSR-nya Bank Indonesia masa nggak bisa diajak ngomong, CSR-nya BRI masa nggak bisa diajak ngomong sih, misalnya gitu loh ya. Pedestrian, taman, nggak usah pakai APBD dana AIS. APBD dana AIS untuk program pro rakyat aja. Yang ini dari mana? Itu kan hotel jejer-jejer di Sudirman ya. Ada banyak hotel, gitu, nanti kalau saya sebut kita endorse dia. Jadi itu bisa ditulis namanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti taman koridor PT koridor ini gitu ya. Taman PT apa itu boleh nggak apa-apa. Itu saya kira jalan tengah untuk kemudian menutup kekurangan budget yang sudah ada. Jadi yang terakhir bagaimanapun terkait dengan desain pembangunannya memang desa dan kelurahan yang kemudian harus ditempatkan sebagai motor terdepan dalam pertumbuhan ekonomi rakyat ini. Jadi pertumbuhan ekonominya juga tidak boleh ke atas, jadi harus pertumbuhan ekonomi rakyat, jadi pelaku ekonomi rakyat tadi, termasuk di dalam di sisa setelah pemotongan, karena PBD kita ini kan 5,6 triliun, kemudian kepotong 265 miliar, berarti kan masih ada sekitar 5,33 lah gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian belanjanya ini untuk nguripi rakyat itu yang penting. Jadi kalau bangun ya rakyat, kemudian beli batu bata ya di tengah rakyat, beli belanja apa ya di tengah rakyat, makan minum juga rakyatnya kita sendiri. Menurut saya itu yang bisa menyelamatkan ekonomi kita, karena ini daya beli masyarakat juga turun ya, harga jual rupiah terhadap dolar sekarang juga lagi nggak bagus. Terakhir kemarin 16.5, artinya
seluruh komponen impor yang ada di Jogja pasti membuat kita semakin berat kira-kira gitu. Sehingga pilihannya tadi di tengah krisis ini pemerintah pusat juga harus mendengarkan aspirasi dari daerah. Jangan semuanya diambil kira-kira begitu. Ya, Kulon Progo APBD dengan PAD-nya 300 miliar berat sekali untuk kemudian harus duitnya diambil ke Jakarta. Ya. Maksud saya bisa dievaluasi dengan clustering. Katakanlah oke kayak DKI Jakarta yang APBD-nya itu 80 triliun, PAD-nya puluhan triliun, oke untuk nyumbang katakanlah. Tapi kalau untuk Jogja yang PAD-nya kita berapa Mas terakhir? Adanya cuma sekitar 2. Nah, PAD-nya sekitar 2 miliar kan berat banget. Oke. Kira-kira begitu Mas ya. Ya, tadi ya menarik ada yang baru, ada clustering kalau mau ngambil duit dari daerah, ini termasuk klaster daerah yang sebenarnya nggak layak diambil gitu. Kalau DKI tadi menurut Pak Eko ya Iya, layak jadi aja gini, gitu ya. faktanya kan DIY ini kan kategori ada yang rendah, ada yang sedang. Mungkin yang sangat tinggi hanya Kota Jogja kali ya. Hanya Kota Jogja. Nah kemarin Kota Jogja kena makan bergizi bermutu di awal gitu ya. Yang anehnya juga nggak berlaku juga. Jadi gini, jadi di ujung pembahasan APBD ada perintah berdasarkan rapat tanggal 22 September di Kemendagri. Kota Jogja itu kena 11% dari total PAD, berarti sekitar 102 miliar. DIY kena 2,5% dari total PAD, itu ketemunya angka 42 miliar. Nah begitu duitnya sudah di kantong untuk MBG, nggak jadi dipakai Pak. Terakhir dipakai apa Mas Herman? Sementara masih belum ada. tahu. Sementara masih ada. belum tahu. Tapi belum, tapi Artinya kan belum ya. bisa dipakai untuk apa kan? Karena belum ada arahan. Nah, belum ada arahan lagi. Ya. Saya kira ini perlu didengar oleh pemerintah pusat, ya. Percayalah bahwa pemerintah daerah tidak mungkin akan melawan pemerintah pusat. Tapi juga tolong dengarkan suara pemerintah daerah, gitu ya. Untuk kemudian ada sinergi kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian soal clustering tadi, ya kalau daerah memang PAD-nya itu kecil, ya jangan diambil. Jangan diminta setoran ya Pak, istilahnya kalau zaman dulu. Kolab Mas, nggak kuat. Gitu ya. Ya, Sekarang baik. kalau teman-teman Pemda misalnya mau bikin program katakanlah yang urgent di Jogja hari ini itu apa toh? Di luar urusan wajib dan seterusnya ya. Ada urusan Merapi sama urusan hidrometeorologi. Ya, ancaman. Ini faktanya darurat hidrometeorologi, darurat Merapi. Sleman menetapkan darurat Merapi. Pertanyaannya adalah BTT kita berapa Mas sekarang? Ya, kan sekitar 15 miliar. Ya, kurang lebih 15 miliar. Apakah cukup itu? Misalnya begitu. Nah, ini contoh saja bagaimana agar sekarang kayak teman saya di Pol PP, Inspektorat, kemudian Dinas PTR yang sekarang kerja keras membantu untuk penyelesaian berbagai kasus penyalahgunaan tanah kas desa. Nah kalau perjalanan dinasnya dihilangin, bagaimana dia mau datang ke desa untuk melakukan penertiban? Nggak bisa. Kan nggak mungkin BBM-nya suruh bayar sendiri. Kan misalnya begini. Jadi Ya. BPKD juga saya kira dilema juga menghadapi situasi ini. Tapi kan penegakan hukum terhadap TKD harus dikerjakan. Aset-aset tanah kasultanan dan tanah pemerintah DIY kan harus diselamatkan juga. Ya. Nah jangan sampai kemudian itu. Nah yang di rehabilitasi sosial juga punya PR tersendiri. Kemarin kita rapat soal TPPO misalnya, soal tindak pidana perdagangan orang. Nah ketika anggaran kunjungan kerjanya dihilangin, kan berarti nggak bisa mulangin orang. Ya. Ini PR-PR yang saya kira Ya. penting Seperti si sehingga pekerja migran juga akan menjadi lemah. ya artinya harapan kita Ya. pemotongan anggaran ini dipertimbangkan kembali berdasarkan clustering tadi. Jadi kalau memang daerahnya itu kuat ya oke, sebagian ditarik itu oke. Tapi kalau dia daerahnya rendah atau sedang ya nggak usah gitu ya. Kasihan Pak, ini bupati wali kota di luar DIY ya, yang baru dilantik kan shock Yes. gitu. Lagi. Nggak sepadan dengan perjuangannya ya Pak ya. Karena duit untuk Jadi nggak membangun bisa gerak, menjadi ya. tidak. Nggak ada. Salah satu contoh ya, terobosan di kota Jogja. Kami apresiasi Pak Hasto ya, Pak Wali Kota Jogja. Karena kita APBD-nya ngepres semakin sedikit, kemudian bedah rumah hari ini dibantu oleh Basnas sama CSR. Jadi Pak Hasto sudah 4 atau 5 rumah yang sudah keliling-keliling dibedah ya, dibersihkan, dirapikan, dibikin bagus gitu ya. Sudah tidak berpikir lagi pakai APBD.
Jadi sekarang sudah silahkan swasta mau nyumbang ikut saya kira-kira gitu lah. Jadi Gimana caranya program yang dijanjikan bisa dilaksanakan. dilaksanakan? Kenapa? Karena duitnya semakin berkurang. Ya. Karena tiba-tiba kesedot 102 miliar kemarin. Gitu ya. Ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira perlu. Tapi kan inovasi kayak gitu kan tidak mudah. Betul. Ya, tidak mudah. Sehingga harapan kita Pemda DIY memang ya 2 pintu tadi yang harus dikerjakan Mas Herman. Jadi Ya. ini tidak mudah kan, pusing lagi apalagi beliau kan sekarang ngadepi tekanan politik. Tekanan politik itu efisiensi sana sini, Ya. tapi tanpa proses di DPRD. Ya. Ya, kami juga bertanya kapan pembahasan anggarannya tadi. Mungkin ini bisa Misalnya dijawab gitu. Mas Ya, Herman. nanti- Silakan Mas Herman. Ya jadi bulan-bulanan Pak Eko dan jadi bulan-bulan dari pemerintah pusat ini nanti dipertanyakan nih kapan mau dibahas bareng, karena sandwich. secara konstitusional memang untuk penganggaran kan harus melibatkan DPR sebagai fungsi budgetingnya gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana kebingungan di penganggaran ketika tiba-tiba ada 5 surat yang saling beruntun dan saling berbeda-beda itu tadi. Oke, jadi kalau memang kalau bicara pemotongan saya sepakat Pak Eko, Jadi bukan efisiensi bukan ya Pak ya? efisiensi karena memang 265 miliar itu kan hilang, artinya ditarik dan itu Enggak. menurunkan pendapatan Betul. kita di daerah. Jadi Artinya betul berbeda dengan COVID yang itu kan direlokasikan kemana ya, dialokasikan. Kalau ini benar-benar udah dihilangin gitu, Betul. diiklasin lah istilahnya, mengikhlaskan segitu ya. Oke, jadi 265 miliar itu kan dari dana keistimewaan tadi sudah disampaikan 200 miliar, kemudian ada dari DAK sekitar 40 miliar dan juga dana DAU spesifik grant yang urusan kePU-an itu sekitar 25 miliar. Jadi memang itu berat ya kalau di Pemda DIY karena ketergantungan kita terhadap dana transfer PO, masih ya. cukup tinggi, Ya, betul. 65% sekitar itu kalau tidak salah. Dan karena ini sudah masuk di impres ya, jadi ya mau tidak mau kami di Pemda DIY melakukan itu. Jadi sudah kami lakukan penyesuaian Pak Eko, jadi sudah minggu kemarin kami sudah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang turun 265 miliar itu, dan juga kami menyesuaikan di sisi belanjanya. Jadi belanjanya juga kita sesuaikan dengan merealokasi efisiensi yang ada di daerah. Jadi selain 265 miliar itu, kita juga ada efisiensi dari kegiatan-kegiatan kita sebagai tindak lanjut dari Impres 1, di mana kita juga ada efisiensi dari Perjadin, jadi Perjadin dan sebagainya yang penunjang-penunjang itu yang kita realokasi untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya wajib. Jadi dari kalau 200 miliarnya dana keistimewaan kan otomatis hilang ya Pak. Hilang, Jadi gitu ya. itu memotong Kegiatan dan program hilang di semua ya. dinas di di urusan pan- keistimewaan kan gitu. Tapi kalau yang DAK itu dan juga DAU Irmak itu kan kita harus melihat kedalaman lagi. Apakah ketika kita memotong itu kegiatan itu berdampak terhadap pelayanan publik atau tidak? Ya. Kan itu menjadi catatan. Dan Catatan itu khususnya kemarin itu. kemarin kita cermati dan kita merealokasi sekitar 49 miliar sehingga itu bisa menutup layanan yang harus kita penuhi untuk masyarakat. Ya itu di belanja ya Pak ya. Kalau di belanja. pendapatannya tadi yang disampaikan Pak Eko, Yang jadi masalah, realokasi itu tidak melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD. nah itu Sehingga goalnya nanti perlu diskusi dipikirkan apakah melalui perubahan pergub atau melalui perubahan perda. Kalau kita merujuk pada suratnya SE Mendagri, perubahan per kepala daerah dilaporkan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya dimasukkan dalam perubahan. Artinya sebelum ada APBD perubahan didok, belum bisa dipakai juga duitnya. gimana Pak? Gini Bapak, jadi kalau secara keluaran kan sebenarnya tidak ada yang berubah. Jadi output-output yang tadi ada, misalnya seperti yang kita realokasi itu, contohnya adalah pengelolaan IPAL Sewang. Itu kan salah satu yang tidak mungkin kita hilangkan Bapak. Jadi yang di tahun ini kita kan menggunakan DAU Specific Grant karena itu adalah SPM-nya PU, salah satu SPM-nya PU dan itu diamanatkan di pengelolaan DAU. Kita menggunakan itu sementara dan itu salah satu yang dipotong karena tadi konteksnya yang dipotong pusat itu adalah yang
dianggap infrastruktur kan seperti itu. Jadi DAU spesifik drainnya PU itu kan hilang. Dan kita tidak mungkin itu menghilangkan kegiatannya secara total. Sehingga kita menggunakan efisiensi yang kemarin kita dapat dari APBD itu untuk menutup itu salah satunya. Dan itu sudah kita lakukan dengan tadi yang disampaikan Pak Eko, dengan mekanisme penjabaran APBD, perubahan pergub tentang penjabaran APBD. Kemudian nanti akan kita masukkan ke perubahan APBD dan nanti ranahnya bersama dengan DPRD kan. Oh, gitu. Jadi nanti tetap ada itu proses itu. Iya, kalau sekarang sudah bisa jalan, Mas. Jadi sekarang sudah tindak lanjuti dengan perkada, nanti kita sampaikan ke DPRD juga. Selain itu juga kita menyampaikan ke pusat. Jadi di pusat ada surat edaran dari Kemendagri juga tentang pelaksanaan dari tindak lanjut Impres 1 itu kita harus menyesuaikan pendapatannya yang tadi terpotong 265 miliar itu, dan juga kita menyesuaikan di belanjanya, dan kita harus menjamin bahwa belanja itu tidak boleh mengurangi layanan kita kepada masyarakat, sehingga kita menggunakan alokasi yang efisiensi dari APBD itu yang untuk menutup kegiatan-kegiatan yang sifatnya layanan tersebut. Oke, prioritasnya apa itu Pak, layanan publik itu untuk yang tahun 2025 ini? Ya, salah satu contoh ketika kita bicara pendidikan kan kita ada mandatory spending 20% 20% itu udah nggak bisa diganggu-gugat itu kan, ya. kalau ada efisiensi di bidang pendidikan harus masuk ke situ lagi kan gitu. Kemudian ketika bicara misalnya tadi SPM-nya Dinas PU misalnya, itu kan juga tidak mungkin dihilangkan, sehingga kita juga harus mempertahankan hal tersebut. Juga di kesehatan juga seperti itu. Jadi kewajiban 10% ya. Kalau kesehatan sekarang tidak, tapi sudah mandatori lagi. Mandatorinya itu bicaranya adalah pelayanan minimal. Jadi harus terpenuhi. Enggak sampai mandatori ke 10% enggak ya? Sudah tidak. Sudah tidak. Oke, tapi pelayanannya harus terpenuhi. Mungkin seperti itu. Nanti bisa ditanggapi Pak Eko soal ini tadi. apakah secara konstitusional itu bisa dimaklumi gitu dalam kondisi seperti ini. Tapi kita geser dulu ke Pak Rimawan. Secara teori ekonomi nih, kalau kita ngomongin efisiensi anggaran itu kan pasti ada penyebabnya ya Pak. Iya. Pak Rimawan ya. Apakah demi menjalankan program pemerintah baru itu termasuk dalam, secara teori ekonomi itu termasuk dalam alasan yang bisa diterima untuk kemudian sebuah negara melakukan efisiensi anggaran? Jadi begini, kita dudukkan dulu ya. Apa sih efisiensi? Betul ya, apa boleh. pemotongan? Itu dua hal yang berbeda. Karena term yang digunakan kan efisiensi ini. Nah, kalau kita bicara efisiensi, itu kita harus sepakati dulu bahwa outcome-nya tidak berubah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kita outcome-nya nggak berubah, tapi kemudian biayanya jadi lebih rendah. Nah, tentunya ini dengan berbagai macam cara bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini terpenuhi? Menurut saya ini nggak terpenuhi. Karena kita tidak tahu sebenarnya, kalau boleh saya tanya itu misalkan, 306 itu dari mana Pak Ambed? Saya nggak tahu. Saya tanya banyak teman-teman akademisi gitu, ini 306 dari mana ya? Nggak ada yang bisa jawab. Lalu kemudian saya tanya lagi, ini kira-kira nanti ini budget cut saja, ataukah ini akan realokasi? Kan kayak COVID itu kan kemarin kan digeser ke kanan ya. Memang digeser. Karena memang apa? Nah, di COVID itu orang jadi maklum. Katakanlah dilakukan budget cut pun, itu jadi maklum. Kenapa? Kita punya common enemy kok. Common enemy-nya itu observable. Nah, common observable yang mudah dilihat oleh semua orang ini memungkinkan kita untuk gotong royong. Sehingga kalau pada saat itu di tahun 2020 itu kemudian pemerintah mengatakan mari gotong royong kita berhemat, itu semua orang akan mengatakan siap. Oke, gitu ya. Oke, jelas. Iya, dihadapi semua orang itu. Dihadapi semua orang dan perhitungannya jelas gitu. Nah, perhitungan yang jelas ini yang saya tidak melihat sekarang. Jadi katakanlah pemotongan 306. Pertanyaan saya, 306 itu dari mana? Kalau dilihat dari total APBN kita 3.600. 306 itu sebenarnya hanya 8,5%. 8,5% itu kalau mengelola uang negara itu nggak identik dengan mengelola uang rumah tangga sebenarnya.
kita semua dulu mungkin sudah pernah mengalami kekurangan 8,5% gitu ya Pak. Tapi pertanyaannya, dampaknya apakah seheboh sekarang? Enggak loh. Kita semua pernah mengalami kekurangan 8,5% itu pasti saya yakin semua orang pernah Itu mengalami itu. bukan angka yang fantastik lah ya. Bukan maksudnya. angka yang fantastik, tapi kenapa kemudian yang sekarang ini 8,5% itu membuat chaos di semua tempat. Ya. Kenapa? Karena pendekatannya kemudian adalah pendekatan top down dan tidak didasarkan pada pemahaman proses bisnis yang ada di bawah sampai ke detail. Makanya kalau di sini kan orang mengatakan the devil is always in detail. Ya. Iya. Setannya itu ada di detailnya itu, problemnya itu ada di detailnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dikatakan 306, ini tahu detailnya nggak? Ya. Saya baru paham tadi ketika dengan 5 surat tadi ya, ada dampak konstitusional. Itu betul, itu sahih. Pertanyaannya, ini sudah masuk di dalam risk management yang teridentifikasi belum ketika membuat 306? Pertanyaan kedua sebenarnya adalah saya waktu itu beberapa hari setelah 306 itu saya tanya, ini hanya budget cut ataukah ini realokasi? Ya. Kenapa saya selalu mengatakan realokasi? Saya ditanya teman, "Duh, Mas, ini kan sudah pemotongan, ini kan efisiensi loh." Duh, lah iya. Tapi kalau saya masih menunggu realokasi. Saya ditanya, "Kenapa Mas menunggu realokasi?" Loh, bukannya kemarin Pak Presiden mengatakan ingin pertumbuhan 8%. Iya. Loh, pertumbuhan 8% itu butuh capital. Nah, capitalnya dari mana? Dari Kalau makan. kemudian G-nya diturunkan 306, ini berarti kan pasti akan ada dialihkan. Iya. Lah, pengalihannya kemana? Nah, ini sampai sekarang masih belum jelas. Tapi masuk akal nggak kalau 306 itu kemudian pengalihannya hanya untuk belanja penyediaan MBG itu kemudian bisa mengejar 8%? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya. Jadi sebenarnya begini, 8% itu pun mohon maaf ya, dengan 1.000 maaf, itu nggak mungkin terkejar juga. Coba deh kalau tanya ekonom, semua ekonom deh disuruh tanya, tapi ekonomnya diminta begini ya, do what you say what you do. Ya. Dibatasi dulu, diomongin dulu, do what you say what you do, jangan hanya omong-omong aja. Kalau omong-omong orang bisa Pak, ngomong, oh iya bisa, kita bisa, gitu. Tapi do what you say what you do nggak? Kalau kita menggunakan itu dengan konsisten, nggak bisa Pak, karena yang dibutuhkan dana lebih besar daripada itu untuk mencapai 8%. 306 itu tidak mencukupi. Jadi itu pun juga belum selesai juga, karena ketika muncul kemudian di sosial media, ada PPT yang dimunculkan di Kim Plus kalau nggak salah, itu sampai 750 kan Pak Iqbal, 750 T. Saya tanya lagi ke WA Group ya ekonom kan banyak, saya tanya, Nun Sewu, saya boleh tanya, ini kan tiga tahap, 3 tahap ini apakah akan dilaksanakan dalam 1 tahun ini, ataukah akan dilaksanakan Dalam tahun dalam 3 selanjutnya. tahun, Ya. karena kan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nggak ada lagi yang jawab, Pak. Artinya adalah, saya ekonom nggak tahu, ekonom yang lain juga nggak tahu. Apalagi yang bukan ekonom. Nah, jadi kita juga tanya-tanya ini. Pertanyaannya adalah, terus ini untuk apa? Karena pemotongan anggaran atau apapun atau efisiensi itu membutuhkan narasi. Ya, relokasinya kemana itu, gitu. ya, butuh narasi agar kemudian kita tahu, oh saya melakukan ini, oh kita melakukan ini untuk ini toh. Nah, untuk ininya ini Sampai yang belum sekarang muncul masih gitu. Sampai muncul. sekarang belum muncul. Dan apakah pelaksanaannya di lapangan berjalan mulus? Ya enggak juga. Sekarang kami di UGM juga kena pemotongan, lalu kita di fakultas juga mengatakan apa nih yang bisa kita potong gitu. Iya. Karena misalkan jangan sampai langganan jurnal macam-macam yang itu digunakan untuk riset kemudian dipotong. Lu kalau kayak begitu orang nggak bisa riset. Iya. Terus ini pemotongannya yang mana lagi gitu. Jadi itu yang sedang diperhitungkan ya, bahwa sekarang misalkan sudah tidak ada snack lagi, itu memang betul. Ya. Meeting nggak ada snack dan lain sebagainya. Iya, tetapi kemudian ada pertanyaan besar tadi. Ini kita larinya mau kemana sih? Itu loh, yang saya masih belum, mohon maaf ya, mungkin ya karena kebodohan saya nggak paham gitu. Ini kita larinya kemana?
COVID itu jelas, perfectly jelas. Ya, ada common enemy, ya, ada dipotong di sini ini mudah. nanti untuk vaksinasi dan lain sebagainya. Kita tahu. Sehingga kemudian orang mengatakan, oh ini untuk vaksinasi, untuk sesuatu hal yang lebih besar. Kita paham. Yang 306 ini gimana? Ya, apalagi tadi muncul angka 750 Nah, lagi. muncul 750 lagi. Terus ini saya jadi kepikiran 306 aja kayak gini Pak, ya kan? Kejedat-jedat semua orang kejedat-jedat kan gitu kan. Bahkan beberapa statement menteri itu bisa berbeda itu antara Pak Satrio dengan Bu Sri Mulyani itu bisa berbeda. Ada yang mengatakan KIP-nya 1 juta akan dipotong begitu ya. Begitu KIP di 1 juta yang dipotong itu, kami langsung diskusi Pak di WA Group Departemen Pak. Loh, mahasiswa KIP kita berapa? Kan langsung begitu Pak. Loh, jangan dianggap bahwa mereka bisa kuliah itu kemudian mereka kelompok kaya. Jangan. Loh, mahasiswa KIP itu betul-betul mahasiswa memang punya banyak kendala, itu sebabnya mereka mendapatkan KIP. Ya. Kami langsung berhitung Pak waktu itu. Loh ini bagaimana? Saya sudah waktu itu sudah sempat memikirkan berarti akan minta ke alumni Pak. Patungan alumni ya. Patungan alumni kami pun juga melakukan itu, patungan alumni untuk membantu rekan-rekan gitu. Lah ini mahasiswa kita yang KIP berapa? Lalu kemudian muncul press release-nya Bu Sri Mulyani yang mengatakan KIP tidak akan dipotong dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang kita belum tahu juga. Ini arah pemotongannya akan kemana? Itu semuanya masih berkutat untuk menciptakan melakukan itu karena pola yang terjadi adalah 306 plus MPC, buh piye carane. Itu yang pola yang top down itu yang bermasalah sebenarnya. Tidak melihat situasi yang ada di bawah. Tidak ada aspirasi dari bawah. Jadi misalkan, kenapa sih tidak ditanya? Provinsi tidak ditanya, pemerintah tidak ditanya, DPRD ditanya. Kalau itu ditanya pasti muncul kok semuanya. Ya. Nah itu Terus kebingungan yang kita. ekonom aja bingung ya ini Pak. Iya, jelas kalau saya. Artinya kalau kami minta gimana proyeksinya dengan adanya budget cut ini untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Saya nggak bisa melakukan apapun karena bagaimanapun juga ketika kita membicarakan proyeksi kita berbicara ekspektasi. Ekspektasi tadi pertumbuhan 8%. Ekspektasinya itu yang ada adalah budget cut. Ya, realokasi saya belum melihat realokasinya. Bahkan budget cut pun itu masih bermasalah sampai di bawah tadi. Kalau kita lihat diskusinya tadi kan ini bukan masalah simple, bukan masalah yang mudah. Oh itu gampang. Nggak ada yang gampang di sini. Ini ada ketatanegaraan, ada konstitusi yang harus kita perhitungkan. Ya. Termasuk secara prosedural tadi kembali lagi untuk melaksanakan MBG, tapi sampai sekarang juga nggak. Artinya belanja itu kan jadi nggak dilaksanakan sampai 3 bulan pertama ini ya Pak. Dan itu lumayan cukup besar kan ya dan itu akan berdampak ya Pak Rimawan. Belanja yang kemudian belanja pemerintah yang kemudian tidak terrealisasi tertahan 3 bulan itu aja. Kan kita lihat sekarang kemarin beberapa waktu terakhir menjelang Ramadan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya dan menjelang Lebaran juga tidak seramai pasar-pasar tidak seramai sebelumnya. Apa ini juga bagian dari ini begini, dampak. Jadi mekanisme ekonomi itu selalu ada yang namanya time lag. Ya. Kalau Bapak terapkan sekarang, katakanlah ini dinaikkan nih, government expenditure-nya naikkan sekarang. Apakah dampaknya akan besok atau lusa? Enggak. Dampaknya itu mungkin sebulan lagi, 2 bulan, 3 bulan itu baru terasa. Hal yang serupa juga terjadi kalau kita lakukan budget cut tadi. Begitu budget cut ini yang seharusnya bisa di-spend, tidak bisa di-spend. Ini pasti akan ada dampaknya dan dampaknya itu baru ketahuan nanti di belakang-belakang. Ada time lag-nya di situ. Oke. Ya. Sudah cukup kelihatan kalau dari pengamatan Pak Rimawan. Nah, angka-angka kalau yang kita lihat adalah perilaku masyarakatnya yang sudah kelihatan, yaitu adalah orang sangat berhati-hati sekarang. Untuk spend money. Untuk spend money. Dan jangan salahkan itu, jangan salahkan orang yang berhati-hati. Termasuk ekspansi untuk usaha juga begitu, mereka masih wait and see. Ya kalau ekspansi usaha kan melihat situasi perekonomian kayak begini, jadi misalkan dengan PHK yang banyak, ya beberapa perusahaan tutup dan lain sebagainya, itu real, ya itu real. Lalu yang kedua adalah kaitannya tadi, kalau kemudian perekonomian bagi masyarakat ini perekonomian tidak arahnya tidak berkembang seperti yang mereka harapkan, apa yang terjadi? Orang itu berjaga-jaga.
Ketika berjaga-jaga, apa yang mereka lakukan? Menurunkan konsumsi. Ya, saving ya, Pak. Ya, padahal pertumbuhan kita itu lebih banyak dikontribusikan oleh Konsumsi. Kalau artinya pastinya target-target pertumbuhannya pasti jauh panggang dari api nantinya ya, ketika melihat kondisi sampai 3%, saya nggak yakin kita sampai 5% kalau situasinya. 5% pun tidak yakin ya Pak. 5% itu kan tahun lalu ya Pak ya, 5 berapa itu kan Sekarang 5,03. 5,03 itu tanpa budget cut. Tanpa budget cut. Masih adem-adem aja pas itu Iya, ya, masih. iya. Oke. Sekarang dengan budget cut, apalagi katakanlah dia realokasinya pun juga belum berjalan, kan begitu. Artinya spend-nya belum ada juga yang dilakukan ya. Oke Pak Eko, mungkin anggapi ini tadi Ya, menarik dari kita ini besok ditolong sama pemudik. Ya, Hmm. pemudik itu akan menggerakkan perekonomian rakyat di nyaris semua wilayah di seluruh Indonesia secara bersama-sama. Maka sejatinya ada 3 hal yang penting menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana Pemda secara terbuka dan transparan dideklarasi ke depan masyarakat agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Betul. Ini menurut saya langkah yang penting gitu ya. Karena hari ini Pemda relatif ya tertutup di dalam melakukan efisiensi tadi. Jadi di DIY itu yang terjadi begini. Duitnya dipotong oleh pusat 265 miliar. Hari diri, keluarga dan komunitas agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya dengan mitigasi, tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat. Kita takut hadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
Tahukah kamu berapa sampah yang kita hasilkan dalam satu hari di kantor? Tanpa kita sadari, kebiasaan kecil bisa menumpuk jadi masalah besar. Saatnya berubah mulai dari hal kecil yuk. Mulai sekarang, yuk saudara sampah, tag teman kantor kamu yang harus mulai ikutan gerakan ini. Ayo jadi bagian dari perubahan. Sadar sampah, kantor bersih, kerja lebih nyaman. Mencermati perkembangan yang ada terkait khususnya pemotongan anggaran dari pusat ya. Menurut saya yang pertama dilakukan adalah Pemda itu declare saja. Ya, sampaikan kepada masyarakat secara terbuka, ini loh APBD yang disepakati dalam persetujuan bersama. Ini loh yang dibebankan kepada Pemda terkait dengan makan bergizi bermutu. Ini loh yang dipotong dari dana AIS 200 miliar. Ini yang dari infrastruktur DAU dan lain-lain yang 65 miliar. Ini dibuka aja kepada publik agar publik terlibat berpartisipasi dalam diskusi soal ini. Jangan sampai kemudian publik menjadi tidak tahu apa yang terjadi dan hanya mendengar kabar bahwa programnya nggak jadi. Misalnya ya, yang dana 200 miliar sudah nyusun perencanaan. Tentunya kan sudah nyusun sejak 2 tahun yang lalu kalau dana AIS. Ya, sudah nyusun mau bikin kegiatan apa, di mana, kegiatannya apa, tiba-tiba batal nggak jadi. Itu ya. Ini saya kira PR yang pertama. Yang kedua, pemerintah pusat benar-benar harus mendengar. Dengan cara apa? Harapan kita dari UGM, Pak Rimawan, untuk kemudian ada workshop atau seminar begitu. Nanti kami dari daerah bisa datang dan bisa menyuarakan ya, untuk sama-sama ke pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kemampuan fiskal di daerah. Se-DIY ini kan tidak semuanya seimbang. Ya, di DIY sendiri dari 5,6 triliun ya, APBD sebelum refocusing, sebelum pemotongan, PAD-nya kan sekitar 2 triliun. Tapi saudara-saudara kita di Kulon Progo hanya 300 miliar PAD-nya. Di kota sekitar 1 triliun. Nah, ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Maka harapan kita yang terakhir adalah penegakan konstitusi. Jadi begini, ide yang baik kalau tidak dikerjakan dengan cara yang baik ini nggak baik juga. Tadi misalnya Pemda dilema, apakah menggunakan pemotongan anggaran ini dengan perubahan peraturan kepala daerah atau melalui peraturan daerah. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau Perkada tidak melibatkan DPRD, Perda melibatkan DPRD. Yang pasti angka belanja APBD itu kan dari 5,6. Itu ditetapkan dalam Perda APBD. Artinya ada tanda tangan DPRD dan tanda tangan kepala daerah. Begitu turun 265 miliar, berarti ada perubahan belanja dong. Maka tidak boleh pakai perubahan APBD. Maka tidak boleh pakai pergub penjabaran APBD karena angka belanjanya berubah. Beda. Jangan sampai nanti antara pergub dengan Perda angkanya berbeda. Ini masalah lagi. Belum lagi kalau kita tarik ke pusat. Pertanyaan saya begini. Ketika Pemda diperintahkan melalui SE, terakhir awal Juli harus sudah melakukan perubahan anggaran. Pertanyaannya, APBN apakah Juli dilakukan perubahan anggaran apa tidak? Ya. Nota keuangan Presiden yang biasanya tanggal 16 Agustus yang disampaikan oleh Presiden, apakah maju? Iya, betul. Kan di dalam perubahan itu kan tercantum transfer dari pusat itu berapa, DAU-nya berapa, DAK-nya berapa. Nah nanti jangan sampai nanti di sini ada perubahan di daerah, di pusatnya belum ada APBN perubahan. Artinya ini tambah gelap bener ini. Kayak aktivis-aktivis bilang itu kan gitu kira-kira. Ini saya kira itu, dan harapan kita dari kampus bisa menyuarakan aspirasi dari daerah, karena kalau kami paham kalau
Pemda ini tidak mungkin di dalam rumus hukum maupun politiknya ini melawan pemerintah pusat, tidak mungkin. Tetapi kan boleh pemerintah daerah ini bersuara ya, untuk kemudian menyampaikan berbagai pesan-pesannya kepada pemerintah pusat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi kemampuan fiskal, DIY ini kan di bawah sedang ini, dia jauh di bawah DKI Jakarta atau provinsi yang lain, sehingga memang tidak ada pilihan kecuali ngajak masyarakat untuk gotong royong. Dengan cara apa? Dideklar, disampaikan aja apa adanya, daripada menjawab pertanyaan masyarakat dengan kata efisiensi, ya itu tadi saya bilang oleh DPRD ditanya bagaimana prosedurnya, masyarakat juga tanya kenapa bisa begini, pemerintah pusat juga neken juga untuk kemudian dilakukan refocusing atau tadi, sehingga Pemda nggak usah ragu-ragu untuk declare saja, sehingga muncul nanti partisipasi dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha dan juga private business kira-kira gitu. Baik Pak Eko, menarik sekali idenya. Selain tadi mestinya harus ada clustering, itu harus yang terakhir adalah declare aja agar pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari masyarakat, karena kebijakan ini tentunya harus bisa dipahami sebagaimana pandemi, semua orang bisa memahami, dan ini butuh transparansi untuk masyarakat bisa memahami. Dan Sobat Parlemen, kita sudah sampai ke penghujung diskusi DPRD Talks kali ini. Saatnya kita mendengarkan kesimpulan dan saran-saran dari narasumber yang sudah ada di sini. Silahkan dimulai dari Pak Herman Wahyudi dulu, dan kemudian nanti Pak Rimawan, terakhir Pak Eko. Silakan Pak Rimawan. Terima kasih Mas Popon. Jadi memang Pemda DIY memang turun ke 265 miliar. Meskipun demikian kami dari Pemda DIY tetap akan memperhatikan layanan-layanan publik. Kami berusaha tidak ada pengurangan dari layanan publik, dan kami berharap juga dari masyarakat monggo ikut coba dinilai kami. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau masukan, monggo disampaikan. Jadi kami ada kanal, artinya ada tempat wadah untuk menyampaikan aspirasi melalui e-lapor yang lapor DIY yang dikelola oleh Kominfo ataupun juga SP4M yang dikelola SP4M lapor yang dikelola oleh Kominfo juga. Monggo sampaikan ke kami untuk perbaikan kami di kedepannya. Mungkin itu Mas Bapak. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya Pak Rimawan. Jadi kalau kita melihat lagi ya, APBN, APBD ini adalah uang rakyat dan akan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Gitu. Nah sekarang kalau terjadi tadi pemotongan anggaran, tapi yang jadi masalah adalah narasinya kita juga belum tahu, realokasinya seperti apa sampai sekarang juga belum tahu, dan ternyata prosesnya sampai sekarang ternyata juga jauh dari mudah, artinya tidak masih banyak kompleksitas yang ada di lapangan, dan bahkan tadi dikatakan oleh Pak Eko itu ada aspek masuk mengarah ke masalah konstitusional dan lain sebagainya yang itu sebenarnya sangat kompleks. Jadi saya sepakat dengan apa yang diusulkan oleh Pak Eko tadi ya, bahwa pemerintah perlu terbuka. Jadi Pemda perlu terbuka, apa sih masalahnya? Sehingga ketika kemudian nanti masalahnya itu terbuka, kami masyarakat itu juga tahu, situasinya di sini, problemnya di sini. Ini balik lagi ketika seperti COVID. Ketika COVID, mengapa gotong royong itu juga dilakukan dengan cepat? Karena ada a clear and present danger. Kita punya musuh bersama yang itu sama-sama kita hadapi dan konsekuensinya berat, maka kemudian mari kita tanggung renteng bersama. Nah, hal yang serupa saya berharap ini untuk masalah pemotongan anggaran ini juga bisa dijelaskan oleh pemerintah, katakanlah mulai dari pemerintah daerah. Ini loh situasinya akan seperti ini, dan tadi kami akan mencoba untuk memfasilitasi untuk diskusi dan seminar. Ini bukan hal yang kita sudah tahu kok, itu masalahnya, solusinya sudah tahu. Yang kali ini adalah sama-sama tidak tahu, Pak. Sama-sama tidak tahu. Ekonom pun tadi saya sudah jelaskan, ekonom tidak tahu bagaimana realokasinya seperti apa, narasinya seperti apa, itu ya gelap gitu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, kemudian kita terbuka untuk kemudian ini kita tanggulangi bersama, dan harapannya nanti adalah yang muncul dari diskusi itu, seminar itu adalah kemudian
pemahaman bersama untuk kemudian menyelesaikan masalah ini bersama-sama melalui gotong royong yang sering kita lakukan di Jogja. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Rimawan, menarik sekali pesan-pesannya dan saran-sarannya. Dan itu tadi bisa disambut nanti, mungkin kalau masih boleh memakai anggaran, kolaborasi untuk diskusinya dengan pihak kampus dan juga DPRD, nanti bisa bareng-bareng ngobrolin di forum yang lebih luas lagi. Silakan Pak Eko untuk terakhir pesan-pesan. Oke, jadi ini waktu terus berjalan. Kita sudah kehilangan waktu 3 bulan untuk berdebat tentang prosedur, berdebat tentang payung hukum, berdebat tentang mulai dari MBG yang DI harusnya pakai 42 miliar menjadi nggak jadi dan seterusnya gitu ya. Maka pilihannya hanya satu saja. Pemda gerak cepat untuk mengerjakan yang sudah tercantum di dalam APBD sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian rakyat ya, bekerja sama dengan Pemda kabupaten kota dan swasta. Jadi ini yang bisa kita lakukan di sisa-sisa waktu yang ada karena hitungan saya kalau perubahannya itu di bulan Juli ya, di awal Juli, maka dugaan saya silpanya akan tinggi. Ya, karena 3 bulan ini yang awalnya mau lelang jadi nggak jadi karena dibintang ya. Yang awalnya harus dikerjakan menjadi tidak jadi karena dibintang dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pertama, yang terakhir Pemda harus gerak cepat untuk menggandeng perguruan tinggi mencari jalan keluar atas ini. Salah satunya tadi itu. Ini harus disuarakan. Ya. Memang tidak elok kalau Pemda protes ke pemerintah pusat. Tetapi kalau menyampaikan kebenaran kan namanya Satyam Eva Jayate, jadi boleh menyampaikan kebenaran itu boleh. Nah, DPRD punya forum FGD, insya Allah nanti dalam waktu dekat, ya Sri Mawan kebareng nanti bisa rawuh. FGD itu bisa di DPRD, bisa juga di UGM. Oh, siap. Nanti kita akan koordinasikan dengan Sekretariat DPRD untuk mendiskusikan soal ini, agar kerisauan soal pemotongan anggaran ini tidak hanya berhenti di rasan-rasan, tapi harus ada jalan gitu ya. Harapan kita ada evaluasi dari pemerintah pusat, apakah tadi clustering, kemudian apakah tadi gesernya kemana harus tahu. Gitu ya. Setidak-tidaknya kami di daerah ini diajak bicara. Itu yang pertama. Kalimat penutup yang bagus Pak. Setidak-tidaknya untuk dalam hal ini daerah sebaiknya diajak bicara. Baik Sobat Parlemen, sampai di sini DPRD Talks kali ini. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Salam Parlemen.